teman-teman dan partisipan lainnya dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan damai. Jadi selamat datang di workshop keempat Dell Cyber Security Club dengan topik kita yaitu adalah Enumeration in Ethical Hacking. Perkenalkan, saya Lydia Ginting yang akan menjadi pemandu acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan workshop kali ini, ada baiknya kita membukanya dalam doa. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara kita, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai Dell Cyber Security Club. Nah, Dell Cyber Security Club ini adalah salah satu UKM yang dinaungi oleh IT Dell. Adapun visi dan misi dari Dell Cyber Security Club ini yaitu pertama misinya terwujudnya tenaga cyber yang profesional dengan berlandaskan martuhan, maroha, dan juga marbiso. Lalu misinya yang pertama itu yaitu adalah menjalankan kerjasama yang baik antar instansi untuk memperluas relasi. Lalu misi yang keduanya itu yaitu adalah mengoptimalkan pembinaan materi dan praktik cyber secara terstruktur. Dan yang terakhir misinya yaitu adalah menambah portofolio bagi anggota untuk memajukan klub. Adapun struktur dari UKM DCSC yaitu adalah yang pertama pembinanya adalah Pak Togu Nofriansyah Turnip SST NIM. Lalu untuk pembimbing pertama yaitu adalah Pak Alexander Lumban Tobing STRCOM dan pembimbing kedua yaitu adalah Albert Kelvin Hutapea Eskom. Lalu untuk ketuanya sendiri yaitu ada Saudara Leo Saragi dan wakil ketuanya Saudara Edward
Maaf untuk saudara-saudara sekalian, tadi ada kesalahan. Saya akan lanjutkan. Untuk struktur UKM DCSC ini, yang pembinanya atas nama Pak Togu Nofriansyah Tomip, SST, MIM. Pembimbing 1 atas nama Alexander Lumban Tobing, STRCOM. Pembimbing kedua atas nama Albert Kelvin Hutapea, SCOM. Untuk ketua, Leo Saragi, wakil ketua Edward Stumorang, sekretaris saya sendiri Arta Hutapea, wakil sekretaris Charma Gurning, bendahara Lydia Ginting, dan humas Valentino Ibrahim. Nah, yang kita tunggu-tunggu ini, sekarang kita akan masuk ke materi. Dari kita ada 2 narasumber. Yang pertama yaitu narasumber atas nama Bima Mantara Suprato Putra atau Mr. Bill Relax, di mana Mas Bima ini lead forum moderator Parrot OS Indonesia. Untuk Mas Bima, ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Institut Dell dan Dell Cybersecurity yang sudah mengundang saya untuk membawakan materi mengenai enumeration in ethical hacking. Oke. Bentar. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Bimantara Suprato Putra, atau yang bisa disebut dengan Mr. B Relax. Saya seorang leader forum moderator Parrot OS Indonesia. Saya mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan juga saya sebagai bug hunter Indonesia. Oke, kita kenalan dulu ya. Apa itu Parrot OS? Parrot OS itu didistribusikan untuk pengujian penetrasi atau penetration testing forensik dan dikembangkan dari Trojan Box. Dan Parrot OS tersendiri itu berbasis Debian testing dan dirilis publik pada tanggal 10 April 2013 hasil karya Lorenzo Valetra sebagai pemimpin pengembangan atau leader. Dan Parrot OS ini memiliki banyak alat-alat penetration testing atau pentest dan forensik. Lalu Parrot OS juga tersedia dalam bentuk security dan home edition, bahkan sebagai virtual machine dan juga di Docker. Ada pula tools yang spesial di Parrot OS, yaitu yang pertama Anonsurf. Anonsurf itu seperti VPN. Jika kalian ingin browsing secara aman, bisa menghidden IP menggunakan Anonsurf. Lalu kedua, yang ada di Cryptograph, itu ada Encrypted, GPE, ZuluCrypt, ZuluMount. Dan yang ketiga, ada Electrum Bitcoin. Dimasuk kategori tools internet. Dan ada Onion Circuit, Onion Share, Tor Browser, Remina, BitTorrent. Dan yang keempat, tools pen testing-nya. Ada tools otomotif. Nah, tool otomotif ini adalah tools untuk pentest sebuah mobil. Biasanya mobilnya seperti Tesla atau yang lainnya. Di dalam otomotif ini ada CAN-UTILS. Terus di dalam CAN-UTILS tersebut ada S2 log, CAN bus load, dan lainnya. Ada CAN bus triple, Kering Carbo, Kayak, Car Hacking, Utsim. Dan yang kelima ada tools programming bawaan dari Parrot OS, yaitu VS Codium, yang menggantinya VS Code yang lebih open source. Lalu ada DBViewer Community, dan lainnya. Dan di tools Parrot OS ini yang spesial banyak sekali ya. Untuk lebih lengkapnya, next event mungkin. Oke, kali ini saya akan membawakan materi subdomain enumeration. Apa itu domain?
Domain itu alamat di mana pengguna internet dapat mengakses situs web Anda. Komputer menggunakan alamat IP yang merupakan serangkaian nomor, namun sulit bagi manusia untuk mengingat string angka. Karena itu, nama domain dikembangkan dan digunakan untuk mengidentifikasi identitas di internet daripada menggunakan alamat IP. Domain ini bisa berupa kombinasi huruf dan angka. Lalu, domain ini dapat digunakan dalam kombinasi dari berbagai nama domain TLD atau top level domain seperti .com, .net, dan banyak lagi. Oke, apa sih itu subdomain? Subset atau bagian yang lebih kecil dari domain yang lebih besar. Situs web kedua dengan konten uniknya sendiri, tetapi tidak ada nama domain baru. Misalnya, wish.example.com and x.example.com adalah subdomain dari domain example.com atau domain utama yang pada gilirannya adalah subdomain dari top-level-domain.com atau TLD. TLD adalah bagian yang terjadi pada titik terakhir dalam nama domain. Meskipun ada beberapa jenis TLD, yang paling umum adalah .com, .org, .net. Domain SLD atau second level domain adalah bagian yang terjadi segera di depan titik terakhir dalam nomor domain. Nah, seperti gambar di samping ini, www itu subdomain, example itu second level domain, .com itu TLD-nya. Oke, apa itu subdomain enumeration? Subdomain enumeration itu adalah proses menemukan subdomain dari nama domain tertentu. Ya, memang tidak sulit untuk menemukan subdomain situs web. Ada berbagai teknik dan alat atau tools tersedia untuk enumeration subdomain. Kenapa subdomain enumeration? Karena menyebutkan subdomain adalah langkah penting dari pengintaian. Karena mereka dapat menunjuk ke berbagai bagian aplikasi web atau dapat mengarah ke situs web lain yang dihosting di server lain dengan alamat IP yang berbeda. Ini kemungkinan Anda untuk datang dengan profil jaringan publik yang akurat untuk organisasi target. Lalu, semakin banyak subdomain yang Anda temukan, semakin besar kemungkinan Anda paling tidak mungkin memberikan keunggulan yang dapat Anda kejar dengan harapan menemukan jalan di dalam jaringan. Subdomain enumeration ini dapat mengungkapkan banyak subdomain yang berada dalam ruang lingkup penilaian keamanan yang pada gilirannya meningkatkan peluang menemukan kerentanan. Oke, di sini kita masuk ke teknik enumeration subdomain. Ada banyak sekali untuk menemukan subdomain dengan menggunakan beberapa sumber daya publik atau public resource, atau dengan menggunakan alat atau tools. Oke, kita lihat satu-satu ya. Di sini ada public resource, saya menggunakan search engines, dan toolsnya menggunakan Knoppy. Oke, mungkin kalian untuk search engine seperti Google, kalian sudah tidak asing. Kalian sebenarnya bisa menggunakan search engine Google untuk menemukan subdomain tersebut dengan ketik set google.com www lalu enter. Itu kalau kalian scroll ke bawah dan ke bawah terus, itu banyak subdomain dari Google. Oke, menemukan subdomain dengan menggunakan tools. Meskipun ada beberapa banyak sumber daya publik yang tersedia atau public resource
Untuk menemukan subdomain, kadang-kadang menjalankan program atau skrip dari mesin lokal, kami akan berubah menjadi bonus. Alat-alat ini termasuk melakukan query DNS, domain name server, untuk mengumpulkan catatan host, atau host record A, melakukan brute force dengan kemungkinan permutasian dan kombinasi subdomain. Tools kita akan mencari di bagian semua open source ya. Mayoritas dari mereka tersedia untuk di-download atau diunduh dari GitHub. Oke, ini saya toolsnya menggunakan Knoppy. Kalau kalian melihat di layar, tools Knoppy ini sangat akurat ya. Kita bisa menemukan IP address, subdomainnya yang sangat akurat, sehingga kita bisa mengetahui dia menggunakan server apa menggunakan Nginx, Apache, Microsoft Windows Server, atau lainnya. Dan kalau misalkan memang dia menggunakan WAF, Web Application Firewall, itu akan kedetek apa dia menggunakan Cloudflare, Akamai, atau yang lainnya. Dan di sini terlihat ya IP address-nya sangat berbeda-beda dari semua domain, subdomain juga, sehingga ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang forbidden. Dan di real host nih, jadi dia seperti sama seperti pada pengecekan server tersebut. Oke, kita langsung ke prakteknya ya, untuk menemukan subdomain tersebut. Kalian bisa menggunakan search engines atau browser bawaan seperti Chrome, Firefox, atau open lainnya. Nah, di set Google ini, kalian bisa mencari di kolom pencarian ini, bisa ketik seperti ini. Oke. Nah, set Google. Bang, Ya. share screen-nya masih ke Mokpi, Bang. Oh, sebentar ya. Oke, Bang. Bentar ya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke prakteknya ya. Di prakteknya ini, kalian bisa menggunakan browser apa saja, entah Firefox, Chrome, atau Edge. Nah, kalian pergi ke situs google.com. Di kolom pencarian situs google.com, kalian bisa mencari set google.com/inro www, lalu enter. Nah, kalau kita lihat, ini banyak sekali nih subdomain dari Google. Ada developer, analis, translate, analis,
font Google, Assistant, Cloud, dan lainnya. Atau kita cari lagi yang lain. Nah, sama seperti di website Azure, subdomainnya sangat banyak ya kita temukan. Kita scroll ke bawah. Kita lihat sampai berapa. Sehingga subdomain Jepang, Azure aja ada. Coba kita cek yang lain. Nah, ini subdomainnya Polri, banyak ya. Subdomainnya Polri, kita bisa cek ini aktif atau tidak. Aktif ya. Aktif. Oke, gimana caranya kita menggunakan tool? Oke, maaf ada kendala. Oke, bagaimana sih cari subdomain menggunakan tools atau alat? Untuk itu kita pergi ke situs GitHub, github.com. Ini di GitHub ini banyak sekali tools-tools yang tersebar open source. Kita cari Knock. Nah, ini yang paling atas ya, Knock Subdomain Scan. Buka. Oke, kita copy. Buka terminal Linux kalian. Nah, saya simpannya di CD OPT di Linux. Kita git clone yang tadi udah di copy ya dari GitHub. Masukkan password rootnya. Karena sini saya sudah ada Knock, kita langsung masuk aja. Di dalamnya seperti apa? Oke, kita install dulu requirements.txt ini ya.
Oke, ketika sudah terinstall, kita bisa langsung ke setup.py-nya untuk menginstal. Oke, ketika sudah terinstall, kita baca lagi dokumentasi dari GitHub-nya. Dan di sini menggunakan virus total APK. Kita harus punya APK dari virus total. Kita klik ini virustotal.net. Bagi kalian belum memiliki akunnya, bisa sign up di virus total, mengisikan first name, last name, email, username, password, dan konfirmasi password. Ini kemungkinan nanti bakal masuk email verifikasi dari virus total ke email Anda. Karena saya sudah punya, saya login aja langsung. Kita login. Di icon tulisan MRB Relax ini kita pergi ke APK. Nah, APK kita copy. Lalu kita lihat lagi. Kita ketik perintahnya atau komennya. Tunggu sebentar ya. Ini lagi proses. Dan sudah berhasil ter-add atau masuk ke dalam scriptnya. Kita coba, mari kita coba clear sudo no help. Oke, ini help nih bantuannya. Kita bisa lihat apa saja perintah-perintah untuk menggunakan knock P. Full scan langsung ke nama domain. Fast scan no HTTP ini jadi langsung cepat ya. Quick scan no HTTP no lokal, hingga yang untuk seperti forbidden yang lain-lainnya itu bisa dilewatin, yang tidak aktif. Time out waktunya 2 menit. Oke, kita coba ya. Oke, ini lagi proses mencari subdomain Google. Ya, kita lihat
server Google berbeda IP ya. Ada yang sama, ada yang beda. Dan ini subdomainnya, subdomain google.com 02. Dan kita bisa melihat servernya dia menggunakan server apa. Engines dia menggunakannya. Cuman kalau yang full scan ini, kita agak lama ya, karena ini men-scan kadang domain yang tidak aktif, subdomain yang tidak aktif itu bisa masuk ke sini. Kalau yang full scan. Jadi kita bisa mengetahui dia pernah membuat subdomain apa yang online itu, yang pernah online. Lama nih. Kita coba dulu. Kita copy. Kita ke browser lagi. Yes. Sepertinya tidak ada ya. Tidak aktif. Sudah tidak aktif. Mungkin udah dihapus. Kita cari lagi. Ini bisa lama ini. Bisa berjam-jam kalau yang full scan. Oke, ada yang tekniknya seperti ini. Kita ketik sudo copy. Oke, kita lihat help-nya. Fast scan ya. Kita coba fast scan no HTTP. Masukin password root. Ini cepat, cuman no hit. HTTP itu jadi kita tidak mendeteksi apakah ini domainnya aktif atau tidak, karena mencepat sekali. Itu 2%. Kita lihat FreeBSD. Tunggu hingga 100% ya. Ini otomatis akan berhenti sendiri ketika sudah selesai mencari subdomain yang ada. Ya, ini udah selesai yang no HTTP. Oke, ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali.
Kita scroll ke atas. Tetapi ini kita tidak mengetahui subdomain tersebut aktif atau tidaknya, dan tidak bisa mengecek dia menggunakan server apa atau yang lainnya. Kita cari lagi ke atas, scroll. Kita coba ya, kita copy link akademik. Oke, kita coba domainnya aktif atau subdomainnya aktif atau tidak. Nggak aktif. Sudah tidak aktif lagi. Coba kita yang lain. Nah, kalau yang begini kan jadi nyari satu-satunya capek gitu ya. Yang aktif yang mana atau tidaknya kan tidak ketahuan. Kita lihat di sebelahnya yang full scan juga. Kita coba admins.google.com. Kita copy new cell ke browser lagi. Nggak aktif ya. Tidak aktif. Mungkin subdomain tersebut udah dinonaktifkan atau dihapus. Oke. Balik lagi ke terminal. Admob. Coba kita copy admob. Sharing virus. Nah, admob.google.com. Ternyata ini masih aktif. Subdomainnya admob. Kita cari lagi, coba. Wow, Google Eye. Subdomainnya. Oke. Nah, tetapi kan kalau seperti ini sama ya. Seperti yang ini, yang no HTTP. Cuman bedanya dia nggak bisa melihat servernya itu menggunakan apa, tetapi lebih cepat menemukan subdomainnya. Oke, kita coba lagi. Kalau yang mau lebih cepat, yang akurat, aktif atau tidaknya bisa ketik ini. Sudo i no lokal google.com no lokal. Enter, masukin password root kalian, lalu enter. Oke, tunggu sebentar. Ini yang lebih cepatnya dan lebih akurat, yang masih aktif. Kita bisa melihat domain yang masih aktif di Google. Dan IP address-nya banyak ya, berbeda-beda. Ada tunggu 100%. Dan itu berhenti sendiri.
Oke, kita tungguin saja sampai mencarinya sudah sampai pencarian ini selesai ya. Dia akan otomatis berhenti sendiri. Kita tungguin saja. Oke, sudah selesai dan udah berhenti untuk mencarinya. Ini tools Kanopi. Ini akurat banget ya. Kita coba akun.google.com. Biasanya sih aktif ini. Oke, kita coba. Ya, untuk login ke akunnya bisa dan aktif subdomainnya admin.google.com. Kita copy, kita ke browser lagi. Dia harus login harus login dulu ya ke akun Google. Oke, kita next. Cari lagi. Network udah. Add setting. Nah, ada adsettings.com. .google.com. Kita scroll. Oke, YouTube. Web. Akurat ya ini, yang tidak menggunakan yang menggunakan lokal, no lokal. Ini akurat sehingga kita bisa tahu nih, Google tuh menggunakan server apa sih? Ada konten ADS, Prefer IMG, GSA, SSFE, dan banyak banget ya. Banyak. Dan ini semua aktif. Subdomainnya aktif. Interupsi kepada Saudara Bimantara Suntato. Waktu untuk menjelaskannya diberikan 10 menit lagi ya untuk efisiensi waktu kita. Terima kasih. Baik. Oke, itu menggunakan Kanopi. Nah, ini bonusnya saya menggunakan A36 DNS X6 sudo sebentar kalian, dan kita lihat perintahnya D4 dom IPv for address. Oke, kita coba ya. Sudo 6 DNS D4 google.com. Nah, ini sama seperti Kanopi. IPv6 juga
terlihat atau IP address yang IPv6 ini sama-sama seperti Knoppy mencari subdomainnya. Tools bawaan dari Parrot Security. Sehingga IP-nya ada yang berbeda-beda. Ini banyak sekali subdomain dari Google. Kita menggunakan tools bawaan dari Parrot Security. Ini sama juga lebih akurat. Kita juga bisa melihat dia IP-nya berubah-berubah, mengganti-ganti IP, dan masih banyak lagi ya. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya balikkan lagi kepada moderator IT Del, Cybersecurity Del. Baik, terima kasih kepada Saudara Bimantara Sutanto Putra yang telah memaparkan materinya. Bagaimana dengan partisipan dan teman-teman yang lain? Apakah makin tertarik dengan topik kita atau sudah memiliki banyak pertanyaan? Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki banyak pertanyaan, tolong bersabar dulu ya. Kita akan masuki Q&A setelah pemaparan dari narasumber kedua kita. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kedua kita, yaitu Saudara Imam Aprido Simarmata, yakni selaku Ketua DCSC tahun 2019-2020, yakni sebagai mahasiswa S1 Informatika Angkatan 2018 di ITDA. Baiklah, kepada saudara, saya persilahkan untuk memaparkan materi keduanya. Tes, suaranya terdengar nggak? Dengar? Terdengar, Bang. Jelas ya, oke. Nah, jadi ternyata pesertanya banyak juga angkatan 2021 ya. Salam juga buat peserta dari luar ITDL. Nah, ternyata materi yang akan dijelaskan, yang sudah dijelaskan sama Mas apa tadi, Mr. B Relax itu mirip dengan yang akan aku paparkan ya, cuman nanti ada perbedaannya kok. Coba share screen, bentar ya. Untuk layarnya udah terlihat? Sudah, Bang. Sudah. Sudah. Kita masuk aja ya. Jadi mungkin kita di sini sederhana aja konsepnya supaya buat adik-adik yang mau masuk ke Dell Cyber Security itu lebih apa ya? Mungkin memulai itu jangan dari sesuatu yang kayak terlalu rumit gitu. Jadi kita melihatnya dari kulitnya dulu gitu. Nah, jadi kita akan membahas web penetration testing, web app. Yang pertama itu kita akan melakukan subdomain enumeration juga seperti yang udah kayak dilakukan sama Mr. B Relax sebelumnya. Dan yang kedua itu kita akan melakukan directory scanning. Tapi pertama-tama kita kenalan dulu sama web app atau aplikasi web.
Aplikasi web ini adalah jenis aplikasi yang berjalan di sebuah web server dan dapat diakses melalui peramban web atau web browser. Chrome, Firefox, Opera Browser, atau Safari yang ada di produknya Apple itu merupakan contoh dari peramban web. Nah, ini juga ada contoh dari aplikasi web. Kita mungkin semua udah kenal sama YouTube ya. Dan dari sini terlihat tampilannya itu bahwa ini YouTube-nya yang versi desktop, bukan yang dari aplikasi yang ada di HP kita ya. Kemudian ciri keduanya itu ada di sini, di URL https://youtube.com. Nah, ini dia untuk YouTube yang versi web app. Kemudian mungkin sedikit mengulang, subdomain enumeration. Jadi ini merupakan proses mengekstraksi subdomain dari sebuah domain. Oke, kita lihat dulu ya strukturnya ya. Sebenarnya udah dijelaskan juga sebelumnya. Cuman kita bisa lihat di sini ada sebuah URL https www.youtube.com yang dimana yang bagian merah ini adalah protokolnya. Kalau web app itu sendiri berjalan di protokol HTTP atau HTTPS. Jadi untuk S-nya ini, kenapa ada S-nya? Itu menunjukkan versi yang lebih aman, karena S-nya ini adalah secure. Kemudian di sini ada subdomain, www. Ini bisa nggak ada juga, kan bisa juga akses dengan mengetikkan youtube.com langsung. Itu biasanya sama aja dengan www. Kemudian di sini ada nama domainnya dan ada extensionnya. Kembali lagi, motif kita untuk melakukan subdomain enumeration ini apa sih? Yang pertama itu untuk menemukan lebih banyak aplikasi web yang menggunakan sebuah domain, yang dimana nama domain ini biasanya mewakili nama dari sebuah organisasi kan, bisa juga individu gitu. Termasuk aplikasi web yang sedang dalam pengembangan atau staging, yang dimana aplikasi web yang sedang dikembangkan itu biasanya dari segi fitur dia selain belum lengkap atau belum selesai, dari segi keamanan dia juga belum optimal ya. Atau aplikasi web usang yang ditinggalkan begitu saja. Mungkin kita akan buat contoh kasusnya. Sebutlah Dell punya subdomain blog.dell.ac.id. Jadi ini khusus tempat buat blog gitu. Cuman belakangan karena Dell upgrade atau melakukan perubahan di domain utama mereka, yaitu dell.ac.id, fitur blog dimasukkan ke dalam, jadi nggak terpisah lagi. Dan belakangan diketahui bahwa di blog yang lama ini, yang ada di subdomain blog.dell.ac.id ini menggunakan WordPress versi A, sebutlah dia versi A. Yang sementara WordPress yang terbaru itu atau yang sekarang udah versi D. Tentu dari versi A ke versi D itu ada pengembangan, mungkin dari segi ada improvisasi fungsi atau performa gimana gitu. Mungkin ada juga dari segi keamanan yang sebelumnya itu belum ditutup ya. Sebutlah belum aman sebelumnya gitu. Kemudian diupgrade hingga akhirnya aman. Nah, ternyata di WordPress versi A ini ada suatu celah yang memungkinkan penyerang untuk melakukan RCE, Remote Code Execution gitu. Sementara kan sebutlah Dell-nya udah nggak peduli lagi dengan subdomain ini. Dan ternyata ditemukan oleh sebutlah hacker yang black hat gitu. Nah, dari sana karena udah diabaikan dan mereka misalnya mereka gimana ya? Mereka nggak terlalu peduli bahwa sebenarnya di WordPress A ini nggak aman. Jadi mereka biarkan tinggalkan aja begitu. Dari sana penyerang yang black hat tadi akhirnya bisa melakukan RCE dan akhirnya menguasai servernya Dell gitu. Kemudian, nah ini contoh dari subdomain. Ada untuk YouTube sendiri misalnya ada m.youtube.com. Ini subdomain yang dipakai untuk mengakses YouTube dari ini, dari mobile device yang layarnya lebih kecil. Jadi dari segi tampilan dia juga berbeda. Cuman dia tetap juga web app karena dia
berjalannya di browser juga gitu. Ada juga Creator Academy, Studio, Music, dan Gaming. Nah, inilah contoh-contoh dari subdomain. Oke, nanti kita akan praktekkan sekaligus ya dari subdomain enumeration dan directory scanning ini. Kemudian yang kedua itu ada directory scanning. Jadi ini proses scanning terhadap directory atau path dari sebuah aplikasi web. Motifnya adalah untuk menemukan directory, file, dan halaman yang tersembunyi. Dari temuan ini kemudian dapat dikembangkan teknik penetrasi yang lain. Nah, sebenarnya di web itu bentuknya itu sebenarnya disusun seperti folder yang ada di komputer kita. Jadi sebutlah ketika di mana cocok mencontohkannya. Nah, biasanya untuk web yang bukan biasanya sih, semua web itu mereka punya yang namanya root directory. Jadi itu directory yang paling atas lah gitu. Nah, ini untuk root directory-nya dari GitHub. Tapi mereka mengarahkan ke akunnya. Nah, inilah root directory-nya dari GitHub. Kemudian ada si Mauro Soria gitu. Ini kemudian lagi kita sebut aja direktorinya si Mauro Soria. Ternyata dia punya juga file dir search. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dia mirip dengan ketika kita membuka folder misalnya nih. Nah, dibuka muncul lagi file lain, dibuka muncul lagi file lain, seperti itu. Mirip ya. Mungkin penjelasannya agak rancu, cuman semoga teman-teman dapat konsepnya. Sebentar. Oke, jadi dari directory scanning kita udah jelaskan apa itu, motifnya ngapain, contohnya seperti apa. Jadi sekarang kita praktekkan aja. Kebetulan aku udah bikin sebuah domain untuk kita tes. Namanya wonder.id. Jadi kita akan coba tes si Wonder ini. Pertama kita akan coba menemukan subdomainnya dia. Mungkin nggak kelihatan, jadi aku perbesar. Kalau Mr. Birelex tadi menggunakan apa tadi namanya? CnockPy ya? Knock ya, itu kayaknya berbasis Python. Dan ini juga Sublister juga berbasis Python. Memang kebanyakan tool hacking itu menggunakan bahasa pemrograman Python karena dia cenderung memang gampang dibaca dan gampang dibuat gitu. Nah, coba kita lihat cara menjalankannya seperti apa sih. Nah, ini dia mau Sublister ya. Nah, nanti kalian bisa mungkin menjalankan Sublister ini nggak usah dari Kali Linux, mungkin dari Windows kalian juga bisa. Kalian ikutin aja langkah-langkah instalasinya ada di halaman. Mulai dari git clone. Jadi pertama kalian harus punya git dulu. Itu juga ada di internet kok, cari installnya. Oke, kita langsung ke usage-nya aja ya, penggunaannya. Nah, di sini untuk menemukan subdomainnya itu cukup sederhana aja. Kita coba paste. Yang dimana D ini dia meminta argumen domainnya ya. Jadi dia meminta argumen min D domain. Domainnya apa gitu. Disinilah kita isi. Wonder.id. Belum diinstal guys. Mohon maaf, coba kita lihat dulu. Oh, sorry. Jadi kita menggunakan Python 3, bukan Python 2 mungkin itu ya. Python 3, kemudian Sublister. Oh, ini, oke. Jadi sekarang lagi proses mencari. Nah, ini ada juga virus total, jadi mungkin kita harus juga memasukkan API key-nya ya. Cuman untuk di research ini aku belum pernah coba. Nah, di sini muncullah dia subdomain yang udah ditemukan gitu. Selain dia punya www.wonder.id, ternyata dia punya 4 subdomain yang lain.
Anggaplah kita akan mencoba mencari tahu apa sih yang ada di stegano.wonder.id ini. Kita coba copy, kemudian kita akses di browser. Sorry. Double. Nah, oke. Coba kita bedakan dengan si wonder.id. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, ternyata ini kan cuma skenario ece-ece ya, atau skenario yang enggak sebenarnya gitu. Jadi ini untuk contoh aja. Ternyata untuk developer dari si Wonder ini dia menjalankan yang development servernya itu ada di subdomain Stegano. Sementara mungkin dia ada sebenarnya dia menjalankan sebelumnya di wonder.id. Mungkin ada perbaikan, jadi dia jalankan yang development server lagi gitu. Nah, kita akan coba melakukan directory scanning untuk yang si development server ini, karena dengan asumsi bahwa web app yang sedang dalam pengembangan itu mungkin lebih akan banyak akan lebih banyak ini ya. Ibaratnya kan kalau kita sedang mengembangkan software itu mungkin ada file yang nggak perlu tapi belum kita hapus, seperti itu, ada komentar yang nggak perlu tapi belum kita hapus. Jadi kita akan coba untuk melakukan directory scanning untuk yang si yang development-nya, yaitu si Stegano gitu. Oke, kita akan melakukan directory scanning menggunakan dir search. Oke, mana? Bentar ya. Oke, kita udah masuk di dir search-nya. Kemudian kita lihat penggunaan dir search ini seperti apa sih. Nah, ini ada sebuah artikel dari Nullbyte mengenai di si dir search ini. Oke. Penggunaan yang paling sederhananya itu adalah menggunakan dir search.py min u. Kalau si sublister tadi dia meminta argumen min d kan, yaitu domain. Tapi kalau si dir search ini dia meminta argumen yang u, yaitu URL. Jadi dia meminta argumen itu berupa URL. Tapi berhenti di situ dulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita melakukan directory scanning? Oke, jadi kita coba buka cmd Python import request. Ini font medium. Oke. Gimana? Kelihatan nggak moderator apa yang lagi diketik di cmd? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke. Jadi kita setelah import request kita bisa melakukan request lagi ke jadi ini sederhananya sebenarnya sama aja dengan ketika kita membuka URL ini ya. Yang berbeda adalah kita menggunakan Python untuk membuka URL-nya. Nah, inilah yang terjadi kalau kita menggunakan browser. Cuman kalau dari Python itu yang terjadi seperti apa sih? Kita coba lihat. Status code. Nah, buat kita mungkin perlu juga mengerti, mungkin kita sering lihat 404 ini. Sebenarnya 404 ini artinya apa sih? Ya, itu not found, bahwa admin ini nggak ada itu. Directory atau file admin ini nggak ada di wonder.id. Kemudian ada juga dia kode yang 200. Kalau 200 itu biasanya untuk file yang permintaan yang berhasil diproses. Misalnya seperti ini. Kita print lagi. Nah, dia kan 200 karena permintaan kita berhasil diproses karena dia bisa ya gini. Nah, dia berhasil lah, intinya berhasil, prosesnya berhasil.
Jadi sebenarnya di directory scanning ini dia akan coba satu-satu ya. Pertama dia coba admin. Kemudian kalau ada lagi dia misalnya secret gitu. Nah, ternyata secret nggak ada. Yang mau aku sampaikan di sini sebenarnya bahwa di research itu bekerjanya seperti ini. Cuman untuk di research itu dia mempunyai yang namanya word list. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu kayak gini kan. Dia punya word list. Word list itu apa sih? Sederhananya word list itu adalah kumpulan kata ya, karena word list kata gitu, daftar kata. Nah, coba kita lihat word list yang dimiliki oleh si research ini sebenarnya seperti apa gitu. Kita coba buka kali, kemudian kita buka text editor. Kita buka menurut ya. Sebentar ya. Di research. Nah, untuk di research itu sendiri, dia punya word list berada di directory DB. Nah, ini dia word list-nya. Jadi dia mulai dari awal. Nah, di sini dia punya git ignore. Sebenarnya ketika intinya dia akan mencoba satu persatu dari word list yang pertama hingga urutan yang terakhir, yaitu ada di 9.743. Dia akan coba ini semua satu-satu, seperti yang kita lakukan di Windows tadi gitu. Nah, untuk response code-nya dia juga catat. Untuk yang 200 dia akan kasih tahu ke kita, cuman kalau misalnya dia 404 dia nggak kasih tahu, karena file itu nggak ada, untuk apa juga dikasih tahu gitu kan. Jadi tadi aku coba ubah word list-nya. Nah, ini ada word list yang aku tambahkan, yaitu static /source, kemudian /source.zip. Kemudian ada juga very secret. Jadi sebenarnya ini udah aku siapkan, cuman kita asumsinya nggak tahu aja gitu. Nah, coba kita eksekusi si di research ini menggunakan penggunaan yang paling sederhana juga. Seperti apa tadi? Sorry. Udah tadi. Python. Karena kita mau coba di Stegano, kita kasih argumen U-nya itu stegano.wander.id. Cuman ini akan memakan waktu. Bentar ya. That host by name. Error yang cukup aneh. Oke, datanya udah mulai ya. Oke. Jadi akan coba, mungkin ada yang berbeda. Tadi kita lihat sekitar 9.000, cuman dia kok jadi 10.000. Sembari menunggu dia berjalan, kita coba lihat file yang lain. Sebenarnya isinya apa gitu. Kita pura-pura nggak tahu aja yang dari mana, sekitar 1.000 bedanya gitu. Tapi yang jelas word list-nya ada di DB, di directory DB. Kalau menggunakan word list sendiri kita juga diperbolehkan ya. Itu ada di sini. Jadi kalau kita mau mencari file yang hanya berekstensi .php, setelah argumen U kita tambahkan -e, yang dimana ini meminta ekstensi. Kamu mau cari file yang ekstensi apa sih? Itu kira-kira. Jadi dalam hal ini dia mintanya
yang PHP aja, yang lain nggak usah gitu. Nah, kayak gini. About PHP dia kasih, login PHP dia kasih gitu. Kemudian ada X, yang dimana X flag ini maksudnya exclude dari status code-nya. Kayak yang tadi kan kita ada lihat, yang kita coba tadi kan ada 2. Setidaknya ada 2 yang udah kita tahu. Yang dimana 404 itu artinya not found, nggak ditemukan, atau yang 200, yang berarti permintaannya atau prosesnya itu berhasil gitu, 200. Jadi ketika scanning ini dijalankan, setiap file atau directory yang pada akhirnya menghasilkan response code 403 itu nggak dilaporkan gitu, nggak di print sama dia. Yang dimana kita lihat di sini semuanya itu 302, 200, nggak ada yang 403. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan word list sendiri. Misalnya kalau kita punya word list yang lebih bagus atau lebih banyak kata-kata di dalamnya gitu. Memang kalau lebih banyak kata-katanya di dalam, berarti dia akan mencoba lebih banyak kemungkinan ya. Jadi kemungkinan untuk menemukan direktori yang tersembunyi itu lebih besar. Cuman prosesnya juga lebih lama. Nah, di sini ternyata untuk melakukan exclude respon status code itu bisa lebih dari 1 kode gitu. Yang dimana yang berawalan dari 3 itu redirection ya. Jadi bisa juga di-exclude sekaligus gitu, enggak cuma 1. Kemudian untuk menambahkan argumen word list-nya, kita tambahkan minus W diikuti dengan filenya. Ini file path-nya ya. Jadi path menuju file itu kita sediakan. Kemudian yang terakhir ini ada R. Jadi R ini maksudnya rekursif gitu. Jadi setelah dia menemukan directory config, diulang lagi dari awal gitu. Nah, rekursif ini prosesnya jadi kayaknya jadi eksponensial, jadi lebih lama ya. Mungkin eksponensial karena aku nggak terlalu paham matematika. Oke, jadi di sini ditemukanlah sebuah direktori atau halaman yang namanya very secret gitu. Nah, coba kita cek di browser kita. Apa sih isinya gitu. Wonder Distegano ya. Nah, kita tambahin aja very secret. Wah, ternyata di sini developernya dia menaruh username dan password dari administrator. Mungkin dia nggak sengaja atau sengaja supaya biar nggak lupa gitu kan. Tapi ternyata orang bisa menemukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lihat direktori yang lain. Nah, di sini ada file.zip. Asumsinya kan kita nggak tahu ya. Kita coba aja lagi. Kita coba lihat. Nah, ini ternyata di direktori itu malah dia ngasih sebuah file ya, yang akhirnya kita download. Wah, di dalam ternyata ada file-file yang rahasia nih, yang merupakan source code dari aplikasi itu. Misalnya, oke. Jadi setelah kita mencoba 2 metode, yang pertama itu subdomain enumeration, dan yang kedua directory scanning. Kesimpulannya, setiap subdomain yang kita temukan, seperti di awal tadi kan ada berapa domain ya? Ada 4 subdomain selain www. Makanya semuanya sehingga semuanya bisa kita scan. Yang pertama, sebutlah kita punya 1000, untuk ketika kita punya 1 subdomain, maka kesempatan kita sebutlah 1/100 gitu. Tapi ketika kita mencoba 4 kan jadi dikali 4 peluangnya kan. Jadi peluang untuk menemukan celahnya lebih besar gitu. Jadi rajin-rajinlah melakukan subdomain enumeration. Nah, kemudian ini kebetulan ada beberapa report yang pernah aku tulis. Sebenarnya aku udah cukup lama ya vakum di web penetration testing. Jadi ketika itu aku bikin report untuk domainnya skhp.polri.go.id. Jadi teringat sama yang dibuat sama Mr. Relax tadi, dia melakukan subdomain enumeration terhadap polri.go.id.
Jadi domain SKHP ini kutemukan menggunakan tools sublister yang tadi, dan kulanjutkan menggunakan, oh enggak, di sini enggak dikombinasi sama directory scanning. Jadi ini memang manual dapatnya, karena memang disediakan fitur upload. Pada akhirnya melalui celah ini aku bisa menguasai server mereka gitu. Bahkan sampai ambil database-nya mereka untuk melihat username admin yang ini. Password-nya adalah yang panjang ini, tapi dia dalam bentuk hash. Kebetulan ketika untuk hash decrypt juga nggak sih? Di unhash lah. Ketika dibalikkan untuk menemukan apa sih wujud aslinya, ternyata itu admin 123 gitu kan. Jadi kemarin aku login lah ke web mereka dan melihat semua filenya ini dari level admin gitu. Nah, dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa ketika sebuah organisasi punya lebih dari satu subdomain, yang dimana masing-masing subdomain ini adalah aplikasi web yang berbeda, kemungkinan besar developernya juga berbeda gitu kan. Kemungkinan nggak besar sih, kemungkinan aja. Yang dimana ketika developernya ini beda, berarti tingkat kemampuan developernya juga beda gitu. Yang dimana celah yang ini sebenarnya itu celah yang klasik, tapi kok bisa ditemukan gitu di webnya Polri gitu kan. Kemudian kita coba lihat yang selanjutnya. Ini ada Bank NTB Syariah. Jadi ini memang murni hanya directory scanning. Ketika itu aku menemukan directory applications, yang dimana ketika aku buka, dia juga menyediakan file untuk diunduh gitu. Ternyata setelah diunduh, ini merupakan source code dari aplikasi web itu. Nah, aku akhirnya membuka file login.php karena cukup menarik, karena awalnya itu kan semua dari login ya. Ternyata ada halaman change password gitu. Change password ini untuk pengguna yang belum pernah mengubah passwordnya, atau untuk pertama kali membuat password lah untuk pertama kali. Cuman ketika dibuka dia bisa gitu kan. Kok bisa? Harusnya ini kan untuk pengguna terdaftar. Kenapa pengguna tidak terdaftar bisa membuka halaman ini? Nah, kita bisa lihat dua box di atas ini, dia nggak bisa diisi harusnya. Jadi dia disabled. Yang dimana kalau misalnya itu kubiarkan kosong dan ku klik change password, maka nggak berhasil. Dengan pengetahuan HTML dasar, akhirnya ya ini atribut read only-nya ini ku hapus. Jadi dia read only itu kan mirip-mirip dengan disable ya, jadi nggak bisa diisikan input ke field tersebut gitu. Ku hapuslah si atribut read only ini kan. Akhirnya bisa diisikan dengan input. Ya udah aku isi aja dengan tes kemudian passwordnya. Setelah aku klik change password, ternyata dia masuk ke CMS. Jadi CMS itu Content Management System. Admin lah, itu dashboard untuk admin gitu. Ternyata nggak selesai di sana. Dari manajemen user, pada akhirnya pokoknya si user yang kubuat tadi itu jadi super admin. Yang dimana ini anggaplah ada admin, baru di atasnya ada lagi gitu. Udah level God lah dia, Tuhannya di web itu. Kemudian ini belum berhenti juga, masih kombinasikan dengan teknik yang lain, yaitu cross-site scripting. Mungkin ini akan kita bahas di tutorial berikutnya aja mengenai celah-celah keamanan yang lain yang ada di sebuah aplikasi web. Jadi buat teman-teman, semoga dengan pemaparan ini akan ketertarikannya sama dunia cyber itu bertumbuh gitu, dan segera mendaftar ke klub kita buat mahasiswa Del angkatan 2020 dan 2021. Jadi kayaknya penjelasan dari aku cukup.
mungkin akan ada pertanyaan, tapi kita kembalikan dulu ke moderator. Jadi sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Imam yang telah memberikan pemaparannya. Kita sampai kepada sesi yang ditunggu-tunggu menurut saya, yaitu adalah sesi Q&A. Untuk partisipan dan teman-teman sekalian yang ingin memberikan pertanyaannya, boleh melalui kolom chat atau langsung raise hand saja untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Teman-teman disarankan untuk memberitahukan kepada narasumber mana pertanyaan yang partisipan berikan. Misalnya, seperti yang ada pada kolom chat ini oleh Saudara Mulyadi, akan lebih baik jika ditujukan partisipan narasumber mana yang ditujukan pertanyaan ini. Untuk narasumber, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Mulyadi ini, di mana pertanyaannya itu ya adalah perbedaan kalau akses menggunakan www atau tidak apa? Perbedaan kalau akses menggunakan www atau tidak apa ya? Mungkin aku bisa bantu jawab untuk yang ini ya. Jadi sebenarnya www ini mirip aja dengan ketika kita mengakses indeks. Kalau kita perhatikan ketika kita akses sebuah domain kan, nah di belakang ini nggak ada apa-apa tuh. Sebenarnya di sini ada file index. Jadi indeks ini ibaratnya berandanya gitu. Dan ketika tanpa apa ya, gimana menjelaskannya ya? www gini sebenarnya nggak ada perbedaan dengan ketika mengakses tanpa www. Sorry, ini konfigurasi di server yang berbeda. Jadi sebenarnya bisa dibuat sama, yang pada umumnya orang itu akan buat sama ya, www dengan tanpa www. Cuman bisa juga dibuat berbeda, seperti kasus yang barusan ini. Ternyata dia bisa ke beda halaman. Nah, yang kebetulan di server ini aku buatnya beda gitu. Tapi pada umumnya orang akan membuat sama gitu, akan mengarah ke halaman yang sama. Gitu. Bang, Jadi, belum share screen bang. sorry. Oke, coba ulang ya. Oke. Nah, di sini tanpa www. Kemudian di sini dengan www. Jadi itu tergantung dari pemilik domainnya. Dia mau mengarahkan www ini ke kemana gitu. Biasanya sih www dengan tanpa www itu akan sama aja. Cuman dalam kasus serverku ini dia memang kebuat berbeda. Karena di sini untuk testingnya kemarin. Jadi semoga menjawab bahwa kesimpulannya bisa sama, bisa berbeda. Tergantung pemilik domain. Baik, terima kasih kepada Saudara Iman. Untuk Saudara Bimantara, apakah memiliki jawaban berbeda untuk pertanyaan sebelumnya yang tadi? Saya mau menjawab yang ada di kolom chat ya. Gabriel Kaisar izin Bang, apakah Parato X tersedia secara official yang berbasis ARS atau buatan community? Jujur, Parato X itu berbasis Debian, bukan berbasis ARS. Dan kalau misalkan kalian menggunakan ARS Linux, bisa menggunakan alternatif. Alternatifnya yaitu BlackArch. Atau kalian bisa install tools BlackArch-nya di ARS kalian. Nah, lalu salah satu pentest, OS pentest yang terkenal adalah Kali Linux ya. Apa keunggulan dari Parrot ketimbang Kali Linux? Keunggulannya sebenarnya sama seperti Kali Linux, cuman Parrot ini melengkapi yang ada di Kali Linux. Oke, melengkapi yang ada di Kali Linux. Fungsinya dan tujuannya itu sama seperti Kali Linux, yaitu pentest, forensik, dan lainnya. Seperti itu. Baik, moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman dan partisipan semuanya, saya mengingatkan kembali untuk mengisi data kita untuk sertifikat kita bisa diakses pada link yang telah saya sertakan di kolom. Lagi untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilahkan
untuk memberi pertanyaan di kolom chat ataupun raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Izin menjawab untuk pertanyaan yang dari Ruth. Silakan, Bang. Memasukkan hanya kalimat Python untuk mencari error. Oh, jadi begini, di sebutlah sebuah komputer itu Python dan Python 3 itu berbeda. Karena pada umumnya yang bawaan itu adalah Python untuk di Linux kurang tahu kalau yang sekarang ya. Untuk yang Python 3 itu kita install manual. Jadi dari segi sintaks juga Python 2 dan Python 3 ini berbeda. Kemudian ketika kita menginstal sebuah modul atau library di Python 2, dia nggak akan ikut terinstall di Python 3 dan sebaliknya. Jadi kenapa tadi dia error ketika menggunakan Python saja atau Python 2? Karena modul yang diperlukan itu nggak terinstall di Python 2, melainkan di Python 3. Jadi semoga menjawab buat Ruth. Terima kasih pertanyaannya. Baiklah, terima kasih telah menjawab pertanyaannya. Apakah saudari Ruth sudah menerima atau sudah puas dengan jawaban dari narasumber kita? Baiklah. Untuk partisipan lain yang ingin mengajukan pertanyaannya, saya persilahkan. Untuk partisipan sekalian bisa juga raise hand untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita secara langsung. Kepada Saudara Roy, apakah memiliki pertanyaan sehingga unmute? Oke, sepertinya tidak ada. Untuk efisiensi waktu kita, saya berikan waktu 5 menit lagi bagi penanya yang ingin memberikan pertanyaannya. Jika tidak ada lagi, kita bisa mengakhiri workshop kita kali ini. Baiklah, untuk para narasumber, ada satu pertanyaan dari Saudara Mulyadi juga. Bisa tolong dijawab? Saya serahkan bagi narasumber pertama kita untuk memberikan jawabannya. Kepada Saudara Bimantara Sutatro Putra, boleh diberikan jawabannya atas pertanyaan dari Saudara Mulyadi. Halo. Oke, saya akan menjawab untuk dari Mulyadi. Untuk yang memiliki ketertarikan menjadi web pentester, apakah bisa join ke komunitas atau ada pelatihan berbayar? Ya, kalian bisa join ke komunitas. Bebas sih, komunitas di Indonesia ada banyak sih. Komunitas di Indonesia itu ada seperti Orang Siber Indonesia,
lalu Indoxploit juga bisa, dan lainnya sih ada. Untuk pelatihan berbayar bisa juga, tetapi kan alangkah baiknya kita belajar dulu sendiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan yang tidak mengerti gitu, kalian bisa coba gabung ke forum atau grup yang pentester, isinya para pentester, tanya di situ. Begitu. Terima kasih untuk Saudara Bimantara. Untuk Saudara Imam, apakah memiliki jawaban berbeda? Kurang lebih sama. Ya, sama. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang dari Ruth. Kepada narasumber Imam, saya berikan izin untuk menjawab. Pada saat kita mengetahui data pada web tersebut seperti password akun, ya. Sejauh ini aku memang fokus di mana ya? Di kayak ngambil datanya, kayak mengotak-atik. Tapi yang jelas untuk misalnya masuk ke sebuah server itu ketika kita login akan ada yang namanya log. Untuk di database juga ada yang kayaknya ada juga yang namanya log. Jadi log ini kayak catatan. Setiap ada perubahan maka akan terlihat di sana oleh pemilik webnya. Jadi makanya di tahapan-tahapan ethical hacking dan penetration testing itu ada yang namanya penghapusan jejak atau covering tracks, yang dimana itu memang nggak terlalu ku pakai karena akhirnya ku laporkan karena tujuannya itu juga bukan black hat ya, jadi white hat ya. Jadi jawabannya bisa diketahui kalau nggak dihapus lognya. Terima kasih kepada Saudara Imam. Untuk partisipan lain, apakah ada lagi pertanyaan? Saya ingatkan kembali untuk kita sangat diperbolehkan untuk bertanya langsung dengan raise hand ya. Ada pertanyaan lagi kepada Saudara Bimantara, saya izinkan untuk menjawab. Pertanyaan dari Saudara Lau Halo. kepada narasumber Bimantara. Ya, Ya. saya mau menjawab dari Saudara Lau. Izin nanya Pak, di kotak email saya sering ada Linux Jakarta login, kelakuan Gmail saya. Apa tanda akun kita diretas? Akunnya itu sebenarnya nggak diretas ya. Ini maksudnya dapat notif seperti maksudnya itu dapat notif seperti Saudara Lau itu ada yang mengakses gitu akunnya atau gimana? Saya masih kurang mengerti sama pertanyaannya. Kepada Saudara Lau, sangat diperbolehkan untuk bertanya langsung, untuk unmute. Ya, untuk izin memperjelas. Pak, Ibu. Ya, silahkan. Ya, ada beberapa kali memang saya cek aktivitas Gmail, akun Gmail ya Bu ya. Terus ada nampak tuh yang login email Linux Jakarta gitu kira-kira. Maksud saya memang itu, apakah ada yang masuk ke email saya gitu? Oh, mungkin ada yang mencoba masuk ke email Anda atau udah masuk? Kayaknya udah Seperti masuk itu. ya. Karena setiap saya login Pak, selalu minta ganti password. Saya masukin password yang sebelumnya nggak bisa. Itu gimana itu? Berarti itu sudah masuk ya? Sudah masuk emailnya ke orang lain. Saya kurang paham sih, saya kurang paham kali Pak. Itu mau saya tanyakan, apakah memang udah masuk apa gimana? Kalau biasanya ada notif seperti itu biasanya orang tersebut udah memegang akun email Anda. Cara mengapainya Pak? Sebagian bisa lagi orang lain masuk gimana Pak? Apakah ganti? Ya,
setiap ganti apa namanya setiap login ya Pak. Kan email saya kan ada beberapa di laptop. Ya. Cuma yang satu ini aja gitu, ada yang Linux dari Jakarta. Setiap saya login dia selalu minta password. Saya masukkan password sebelumnya, selalu nggak bisa login. Apa namanya notifnya password salah gitu Pak. Sementara Oh, dua email yang lain nggak, tinggal login aja Pak, karena udah biasa kan. iya. Itu gimana Itu Pak? itu berarti eh, akun email Anda, maksudnya tuh karakternya tuh nggak level high ya. Maksudnya tuh nggak tinggi security-nya. Jadi kayak misalkan 1, 2, 3 itu bisa ditebak, kayak passwordnya itu bisa ditebak gitu. Saya kira Pak, Atau untuk password ada biasanya kan huruf besar, huruf kecil, angka ya. Saya pakai semua sama tanda baca kayak gitu Pak. Saya selalu pakai itu di password. Cuma yang dua iya, email lain nggak pernah kayak gitu, minta minta password lagi, langsung login terbuka dia. Yang satu ini aja selalu minta password baru setiap iya mau login. berarti itu em, bapaknya ini menggunakan autentikasi yang kedua nggak? Kayak verifikasi nomor HP? Pakai Pakai. Berarti mungkin atau Bapak pernah gimana ya? Pernah kena kayak soceng, social engineer? nggak pernah sih, cuma itu aja aku bingung setiap aku mau login ke email yang satu itu, selalu passwordnya salah gitu, selalu minta password, saya masukkan password, selalu salah gitu. Ya berarti Itu itu mungkin kurang panjang ya passwordnya. oh Itu gitu ya. bisa aja di brute force. Jadi menggunakan word list atau ya menggunakan ya teknik soceng gitu. Atau biasanya kan nomor-nomor tidak dikenal itu banyak yang ngechat kadang apa gimana. Biasanya kan suka begitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Dan ini bahaya sih ya, jujur. Kalau misalkan ada orang yang ngirim chat ke kita, kalau misalkan tidak dikenal, lalu dia mengirim sebuah file itu, kemungkinan file itu apa ya? Jadi kayak kayak apa? Kayak sebuah bukan malware, sebuah Takutnya melanggar sisipan undang-undang gitu, itu. sebuah sisipan. Yang Jadi begitu saya nggak pernah. nggak pernah ya. Nggak pernah. Oke. Berarti Oke Pak. tinggal passwordnya agak lebih rumit lagi aja. Sama Oke Pak. verifikasi 2 langkah yang itu verifikasi HP Iya iya. Makasih nomor banyak HP. Pak. Iya. Baik, terima kasih kepada narasumber dan juga partisipan. Lalu pertanyaan untuk narasumber kita, Saudara Imam, yaitu izin bertanya Bang, misalkan kami tidak memiliki web sendiri seperti yang Abang miliki, adakah saran web yang dapat kami gunakan untuk melakukan simulasi seperti yang Abang lakukan? Boleh dijawab? Oke, buat Sakti, jadi aku bentar menunjukkan. Nah, ini ada yang namanya DVWA, Damn Vulnerable Web App. Jadi memang dia didesain untuk vulnerable atau rentan terhadap serangan-serangan yang ada di web seperti brute force ini. Ini bisa dilihat, ini ada yang di bawah setup ini, ada brute force sampai XSS yang stored. Ini adalah jenis-jenis kerentanan web yang umum. Nah, dengan memiliki atau menginstal DVWA ini di laptop kita, jadi laptop kita bertindak sebagai servernya, kemudian kita akses DVWA-nya dari browser, ya kita bisa belajar mengenai brute force dan sampai XSS stored ini, dan dia ada level-levelnya juga, dari level easy sampai hard sampai impossible, ada impossible. Nah, itu yang pertama, solusinya yaitu menggunakan DVWA. Kemudian DVWA ini ada juga alternatifnya.
sorry. Aduh, sialan. Ini ada yang namanya Gshop, apa ini? BWF, ada Webgood, Hexor. Ini mirip-mirip dengan apa? Mirip-mirip dengan DVA, jadi bisa diinstal di laptop sendiri untuk diuji sendiri dan tanpa ibaratnya itu membuat website orang lain itu dalam risiko ya. Jadi kita nggak meresikokan website orang untuk demi kepentingan belajar kita gitu. Jadi sekian jawabannya, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Saya ingatkan kembali, kita boleh untuk langsung bertanya kepada para narasumber kita dengan melakukan raise hand. Baiklah, sepertinya untuk sesi kali ini, kepada saudara Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih, Bu Lydia. Izin bertanya secara langsung boleh ke Pak Imam ya? Oh, silakan Pak. Ya, Pak. Kebetulan ini di tempat kerja saya, di perusahaan tempat kerja saya. Jadi ada plan untuk pentest. Sebetulnya kami sih yang di IT di challenge untuk coba melakukan pentest dari sisi white box atau black box. Nah, mungkin ada saran kalau misalkan untuk metode white box atau black box itu pakai toolsnya apa ya, mungkin bisa mungkin direkomendasikan, karena jujur memang kami juga masih belajar sih untuk security ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya tadi untuk yang white box dan black box ya? Iya, betul Pak. Untuk white box kaitannya dengan security saya belum pernah lihat ya Pak, karena biasanya white box itu kurang tahu deh, karena saya lebih sering menggunakan tools yang dimana itu kita paradigmanya black box, karena kita nggak tahu ya codingannya seperti apa di dalam. Jadi ya seperti yang kita peragakan di tutorial ini semuanya black box ya. Untuk white box sendiri saya belum pernah coba sih Pak, karena itu kan kita melihat kodenya dengan apa ya, dengan langsung. Jadi mau nggak mau kita harus apa ya, teliti aja, kita jeli melihat misalnya kalau ada kondisionalnya seperti apa gitu Pak. Atau mungkin Mas Bima bisa bantu jawab Mas. Jadi untuk dari saya lebih sering dari black box sih Mas, karena saya bukan backhunter sih, cuman biasanya untuk yang seperti kita ini memang bukan ditugaskan seperti Mas ya. Mas ini kan dari internal. Kalau kita lebih sering dari luar Mas. Jadi untuk saya sendiri kurang tahu yang white box-nya. Mohon maaf ya Mas. Semoga untuk yang black box-nya memuaskan. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam. Mau tanya lagi, mungkin kalau untuk dari metode black box, memungkinkan nggak kalau kita misalkan servernya ini ada di belakang firewall yang menggunakan appliance, itu apakah bisa ada celah juga atau memang sulit ya biasanya? Dari pengalaman mungkin dari Mas Imam. Ini pertama yang sistemnya mau dites ini berupa aplikasi web ya Mas? Iya betul, web apps. Oke. Kalau dari firewall itu sendiri, saya lebih sering lihat dia untuk yang untuk request yang ada anomali, yang aneh gitu, dia akan blok. Tapi kalau misalnya dari untuk SQL injection atau
XSS, CSRF, SSRF. Itu kan ada banyak, Mas. Gimana ya? Kalau yang itu nggak ada kaitan dengan apa sih? Dengan firewall untuk yang celah-celah fungsional, misalnya dari fiturnya ada celah gitu. Itu saya nggak melihat ada kaitannya dengan firewall. Tapi kalau misalnya untuk menghalau DDoS gitu, DOS, kita bisa pakai firewall atau kira-kira begitu, Mas. Jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mas Imam penjelasannya. Makasih, Mas. Baik, apakah masih ada lagi? Saya berikan untuk satu penanya lagi. Izin menambahkan untuk yang pertanyaan dari Mas Mulyadi tadi. Misalnya kayak tadi kita melakukan directory scanning kan, Mas, itu termasuk request-request yang aneh ya, di mana ada user yang melakukan request dengan sangat cepat dan dalam jumlah yang banyak. Kalau itu saya mungkin bisa bilang akan ada bisa diinin dengan firewall sih, Mas. Yes. Ya, Bisa detect ya, Mas ya? Ya, karena dia dari satu IP ya, dari satu user, intinya dari satu user nggak normal dong kalau dia bisa melakukan puluhan ribu request dalam kurang dari 5 menit. Nah, itu bisa dideteksi, Mas. Baik, berarti semacam brute force, Mas ya? Ya, betul. Brute force. Oke. Baik, noted, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik, untuk satu penanya lagi, penanya terakhir kita. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi. Kita sudah tiba di penghujung acara kita. Kepada partisipan dan teman-teman sekalian, boleh untuk on-cam agar kita melakukan sesi dokumentasi. Dipersilahkan kepada teman-teman partisipan sekalian untuk mengaktifkan kameranya agar kita melakukan sesi dokumentasi. Boleh diberikan senyum manisnya? Baiklah, untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Dan untuk slide terakhir. Baiklah, di mana tadi kita sudah memulai dengan doa, kita akan menutupnya juga dengan di dalam doa. Kepada semua partisipan dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk teman-teman dan partisipan sekalian yang ingin mengkepoi tentang informasi apa lagi tentang Dell Cyber Security Club, sangat diperbolehkan untuk mengikuti akun sosial media kita dari IG, juga ada YouTube-nya dan juga Twitter. Teman-teman sangat diperbolehkan dong untuk mengikuti, memfollow dari sosial media kita
agar lebih mengetahui dan mengenal Dell Cyber Security Club. Lalu untuk workshop berikutnya akan kami informasikan melalui sosial media yang saya tampilkan di share screen kita. Baiklah, kepada teman-teman dan partisipan sekalian, workshop kita telah berakhir. Jika ingin leave dari Zoom kita, saya persilahkan. Terima kasih banyak untuk kita semuanya.